Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya pada matkul mata kuliah Hukum Perundang-undangan, yaitu dengan menjawab soal-soal dari Ibu. Yang pertama itu pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sini pentingnya teknik itu menjamin keterpanan arti agar tidak multitafsir bagi penegak hukum. Jadi penegak hukum itu dalam membuat dan merancang peraturan perundang-undangan itu tidak multitafsir dalam saat saat undang-undang itu sudah terjadi. Dan struktur peraturan itu harus sistematika yang kaku atau rigid, mulai dari konsideran, batang tubuh hingga ketentuan penutup, berfungsi untuk menjaga konsistensi runtutan logika hukum. Hal ini krusial agar tidak terjadi kontradiksi atau tabrakan antar pasal di dalamnya. Teknik perumusan norma, kejelasan dalam merumuskan sanksi, perintah, larangan, maupun izin menjadi faktor penentu daya laku serta daya guna undang-undang tersebut saat diterapkan di lapangan. Soal yang kedua itu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu adalah kerangka teoritis. Posisi Pancasila dianalisis menggunakan Stephen Baulenher dari Hans Kelsen, teori Nash-List Construction dari Hans Nausky, Hans Nawiaskay. Berdasarkan teori tersebut, yaitu Pancasila itu berkedudukan tertinggi sebagai state fundamental, yaitu norma fundamental negara atau sebagai gondroman dalam unifikasi norma gitu. Dan implikasinya dan analisis kritisnya, yaitu Pancasila mengemban fungsi konstitutif regulatif yang mengikat legislator, para perancang undang-undang ini untuk membentuk UU sehingga seluruh isi pasal tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan dan keadilan sosial, serta sebagai uji kritis, yaitu realita dan idealisme. Secara kritis diungkapkan bahwa dalam praktiknya perumusan norma seringkali terjebak pragmatisme politik kelompok mayoritas atau kapitalistik yang menegasikan sila kelima, keadilan sosial. Oleh karena itu Pancasila wajib batu uji moral, yaitu Pancasila itu sebagai patokan utama sebelum undang-undang diuji secara formal material ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya adalah soal yang ketiga, implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan pada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jadi jawaban saya itu adalah dalam undang-undang tersebut adalah konsep dasar peraturan harus dibuat atas dasar kebutuhan real dan kemanfaatan nyata dalam mengatur masyarakat, bukan sekedar untuk memproduksi pasal formalitas yang berujung pada penumpukan aturan hyperregulasi gitu. Suksesnya asas ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang menjadi lebih tertib, angka pelanggaran menurun, dan masyarakat merasakan kepastian yang hakiki. Jadi masyarakat bisa mengerti itu bahwa hukum ini tidak bisa dilanggar lagi. Dia sudah mengerti bahwa
kita harus taat hukum gitulah. Seperti contoh sukses implementasinya itu digitalisasi layanan administrasi hukum perdata atau bisnis gitu. Eh, Contoh ini secara nyata memotong rantai pungli, menghemat anggaran negara, serta mempercepat layanan publik demi menyelesaikan persoalan hukum masyarakat secara efisien. Jadi ya begitulah. Soal yang keempat ini tentang peran prolegnas dan naskah akademik. Jadi kontribusi terhadap kualitas dan akuntabilitas prolegnas dan naskah akademik berfungsi sebagai filter utama untuk mencegah lahirnya undang-undang yang bersifat transaksional atau titipan politik, political order gitu, yang reaktif lah. Terus dampak terhadap akseptabilitas dan kemanfaatan. Jadi kedua instrumen ini menjamin akseptabilitas penerimaan masyarakat karena melibatkan metode meaningful participation. Jadi partisipasi bermakna gitu. Selain itu, kepastian hukum dan kemanfaatannya terjamin karena pembentukan norma didasarkan pada data empiris yang real di lapangan, bukan sekedar asumsi politik belaka gitu. Terus sebagai ringkasannya, konsep sinergitas formil dan material pembentukan hukum yang baik harus memadukan kepatuhan teknik penyusunan sisi formil atau pada soal 1, 3, dan 4 itu harus dipenuhi dengan kesetiaan pada nilai Pancasila dan kemaslahatan sosiologis. Sisi material pada soal yang kedua, kegagalan mengintegrasikan aspek-aspek ini hanya akan melahirkan produk hukum yang mandul gitu, secara sosiologis dan rentan dibatalkan konstitusional invalidity melalui judicial review gitu. Mungkin sekian untuk video dalam menjawab soal-soal tadi.